Bayangkan, dunia yang selama ini menganggap Israel tak tersentuh, tiba-tiba dikejutkan dengan serangan telak. Puluhan rudal balistik Iran meluluh lantakkan markas elit Brigade Golani di Ashdod. Sebuah kejadian yang bukan hanya mengguncang tanah Israel, tapi juga mengguncang harga diri dan reputasi globalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita inspiratif dan berita viral di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang melimpah. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan like, biar cerita-cerita luar biasa ini bisa terus hadir menemani kalian. Silakan juga tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Kita jadi tahu, ternyata cerita ini ditonton dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. Ketegangan di Timur Tengah bukanlah hal baru. Sejak puluhan tahun lalu, kawasan ini memang sudah menjadi pusat konflik yang seakan tak pernah reda. Namun dalam beberapa minggu terakhir, suasana semakin panas ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Lebanon Selatan. Target mereka jelas, menghancurkan basis milisi Hizbullah, kelompok yang dikenal sebagai sekutu Iran dan musuh bebuyutan Tel Aviv. Serangan itu dilakukan secara mendadak, di tengah malam ketika banyak warga sipil sedang tidur lelap. Ledakan bom menghancurkan rumah-rumah sederhana, masjid, bahkan sekolah. Tak sedikit korban jiwa yang berjatuhan termasuk anak-anak dan perempuan. Gambar-gambar memilukan dari lokasi kejadian segera tersebar ke seluruh dunia, menimbulkan kemarahan besar di kalangan masyarakat Arab. Bagi Iran, serangan tersebut bukan sekadar tindakan militer biasa, itu adalah penghinaan sekaligus tantangan. Hizbullah selama ini dianggap sebagai benteng terdepan dalam menghadapi dominasi Israel di kawasan, dan Iran menjadi pendukung terkuatnya. Maka, ketika Israel menghantam markas Hizbullah tanpa ampun, seakan-akan mereka juga sedang menusuk jantung Iran secara tidak langsung. Media internasional pun ramai memberitakan. Ada yang menyoroti kekuatan militer Israel yang seakan tak terbendung. Ada pula yang mengecam brutalitas mereka terhadap warga sipil. Namun yang paling menarik adalah bagaimana reaksi negara-negara Arab. Meski banyak dari mereka punya hubungan dingin atau bahkan tidak akur dengan Iran, kali ini sebagian besar bersatu dalam kemarahan. Dari Kairo, Damaskus, Baghdad, hingga Doha, suara-suara lantang mengecam Israel terdengar jelas. Di balik itu semua, Israel merasa percaya diri. Mereka menganggap serangan ke Lebanon adalah pesan keras bagi siapa saja yang berani menentang. Mereka yakin dunia akan kembali melihat Israel sebagai kekuatan militer nomor satu di kawasan. Namun, apa yang mereka tidak tahu, justru serangan itulah yang menjadi pemicu bencana besar berikutnya. Iran diam-diam mulai menggerakkan mesin perang mereka. Para petinggi militer dan intelijen berkumpul dalam rapat rahasia. Dengan penuh keseriusan, mereka membahas balasan apa yang pantas diberikan. Kita tidak bisa tinggal diam, ujar seorang jenderal dalam rapat itu. Matanya menyala penuh emosi. Israel harus diberi pelajaran yang akan diingat sepanjang sejarah. Sementara itu, di jalan-jalan kota besar Iran seperti Tehran dan Qom, rakyat berbondong-bondong turun ke jalan. Mereka menggelar demonstrasi besar, membawa spanduk dan poster anti-Israel. Suara teriakan menggema di udara, menuntut pemerintah mereka untuk bertindak tegas. Sentimen publik ini membuat tekanan terhadap pemerintah semakin besar. Iran tidak punya pilihan lain selain merespons dengan cara yang setara, bahkan lebih keras. Hari-hari setelah serangan Israel ke Lebanon dipenuhi ketegangan. Militer Israel memperketat pengamanan, menempatkan pasukan di perbatasan, dan menyalakan Iron Dome untuk berjaga-jaga dari kemungkinan serangan balasan. Namun, mereka tetap merasa yakin bahwa tidak ada negara yang benar-benar berani menantang mereka secara frontal. Keyakinan itu ternyata akan segera terbukti salah besar. Disinilah bab pertama kisah ini dimulai, sebuah situasi penuh ketegangan, darah dan amarah. Serangan Israel ke Lebanon Selatan yang awalnya dimaksudkan untuk melemahkan Hizbullah justru menjadi percikan api yang membakar seluruh kawasan. Iran, dengan segala kebanggaan dan kekuatannya,
sudah bersiap mengubah wajah pertempuran. Dan dunia, tanpa sadar, sedang menunggu momen besar yang akan menggemparkan sejarah modern Timur Tengah. Sementara itu, di jalan-jalan kota besar Iran seperti Teheran dan Qom, rakyat berbondong-bondong turun ke jalan. Mereka menggelar demonstrasi besar, membawa spanduk dan poster anti-Israel. Suara teriakan menggema di udara, menuntut pemerintah mereka untuk bertindak tegas. Sentimen publik ini membuat tekanan terhadap pemerintah semakin besar. Iran tidak punya pilihan lain selain merespons dengan cara yang setara, bahkan lebih keras. Hari-hari setelah serangan Israel ke Lebanon dipenuhi ketegangan. Militer Israel memperketat pengamanan, menempatkan pasukan di perbatasan dan menyalakan Iron Dome untuk berjaga-jaga dari kemungkinan serangan balasan. Namun, mereka tetap merasa yakin bahwa tidak ada negara yang benar-benar berani menantang mereka secara frontal. Keyakinan itu, ternyata, akan segera terbukti salah besar. Disinilah bab pertama kisah ini dimulai, sebuah situasi penuh ketegangan, darah dan amarah. Serangan Israel ke Lebanon Selatan yang awalnya dimaksudkan untuk melemahkan Hizbullah justru menjadi percikan api yang membakar seluruh kawasan. Iran, dengan segala kebanggaan dan kekuatannya, sudah bersiap mengubah wajah pertempuran. Dan dunia, tanpa sadar, sedang menunggu momen besar yang akan menggemparkan sejarah modern Timur Tengah. Nama Golani bukan nama sembarangan. Brigade ini adalah unit elit infanteri Israel terkenal brutal dalam operasi militer dan sering menjadi garda terdepan dalam perang melawan negara-negara Arab. Menghancurkan markas Golani bukan hanya akan melumpuhkan satu unit militer, tapi juga meruntuhkan moral seluruh pasukan Israel. Namun, untuk bisa melancarkan serangan sebesar itu, Iran menghadapi satu masalah besar. Sistem pertahanan Iron Dome. Sistem canggih ini ibarat tameng raksasa yang melindungi langit Israel dari serangan rudal. Tanpa menjinakkan Iron Dome, setiap rudal yang ditembakkan akan sia-sia karena hancur di udara sebelum mencapai target. Disinilah kecerdikan intelijen Iran diuji. Mereka mulai melancarkan operasi cyber secara diam-diam. Tim hacker elit dikerahkan untuk meretas jaringan komunikasi yang terhubung ke Iron Dome. Dalam hitungan hari, mereka berhasil menemukan celah, sebuah kerentanan pada sistem radar yang jarang diperbarui. Dari celah kecil itulah, mereka mulai menanam virus cyber yang perlahan mengacaukan deteksi rudal. Sementara itu, di gudang-gudang bawah tanah di berbagai kota Iran, rudal-rudal balistik mulai dipersiapkan. Teknisi memeriksa satu persatu, memastikan bahan bakar penuh, sistem navigasi akurat, dan hulu ledak siap dilepaskan. Malam demi malam, ratusan pekerja militer bekerja tanpa tidur. Mereka tahu keberhasilan operasi ini akan menentukan masa depan Iran di mata dunia. Di Teheran, pemimpin tertinggi Iran juga ikut memantau langsung. Dalam pidatonya yang ditayangkan televisi nasional, ia berkata dengan lantang, "Israel telah menyalakan api, dan api itu akan kami padamkan dengan tangan kami sendiri. Dunia akan melihat siapa sebenarnya yang layak memimpin kawasan ini." Pidato itu disambut sorak-sorai rakyat. Ribuan orang turun ke jalan, membawa bendera Iran dan Palestina, meneriakkan dukungan. Rakyat seperti memberi energi tambahan bagi para komandan militer untuk tidak ragu melaksanakan rencana besar ini. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan. Pesawat pengintai Israel sebenarnya sudah mencium adanya aktivitas militer tak biasa di Iran. Namun, mereka tidak menduga bahwa target sesungguhnya adalah markas Golani yang letaknya cukup jauh dari perbatasan dan selama ini dianggap aman. Kepercayaan diri Israel justru membuat mereka lengah. Akhirnya tanggal yang ditentukan pun tiba. Semua rudal telah siap di pangkalan rahasia. Operator duduk di ruang kendali menunggu aba-aba. Di layar monitor, koordinat markas Golani sudah terkunci rapat. Sementara itu, para hacker Iran melaporkan bahwa Iron Dome sudah mulai mengalami gangguan besar. Radar buta, komunikasi tersendat, dan sistem anti-rudal tak lagi bisa merespons normal. Operasi dimulai. Itulah kata singkat yang keluar dari mulut komandan tertinggi malam itu. Suasana tegang berubah jadi gelombang adrenalin. Iran bersiap menembakkan puluhan rudal balistik jarak menengah, langsung menuju jantung pertahanan Israel. Di balik semua ini, satu hal jelas. Iran tidak lagi bermain-main. Rencana mereka bukan sekadar serangan balasan biasa, tapi sebuah gebrakan besar untuk menunjukkan bahwa dominasi militer Israel bisa dipatahkan. Dan begitu tombol peluncur ditekan, dunia akan tercengang menyaksikan babak baru sejarah Timur Tengah.
Malam itu langit Ashdod tampak tenang. Angin laut bertiup lembut dari arah barat, membawa aroma asin yang biasa menemani kota pelabuhan di Israel Selatan itu. Warga mulai memejamkan mata, sebagian masih menonton televisi, dan anak-anak sudah terlelap dalam tidur. Tak ada yang menyangka, dalam hitungan menit, langit biru yang damai akan berubah menjadi lautan api. Di pangkalan rahasia Iran, suasana jauh berbeda. Monitor-monitor besar menampilkan peta digital Israel dengan titik merah berkedip di koordinat markas Brigade Golani. Di ruang kendali, para komandan berdiri dengan wajah tegang. Operator duduk rapi di kursinya, tangan mereka siap di atas tombol peluncur. Begitu aba-aba terdengar, deru mesin roket memecah keheningan. Dari berbagai pangkalan bawah tanah, rudal balistik melesat ke udara dengan kecepatan menakjubkan. Api besar menyembur dari ekor rudal, meninggalkan jejak cahaya merah membelah langit malam. Dalam hitungan detik, puluhan rudal sudah meninggalkan daratan Iran, meluncur dengan lintasan sempurna menuju target di Ashdod. Awalnya Iron Dome, kebanggaan Israel, harusnya bereaksi. Radar canggihnya biasanya akan mendeteksi rudal sejak menit pertama peluncuran, lalu mengirimkan roket pencegat untuk meledakkan rudal musuh di udara. Namun malam itu, sesuatu aneh terjadi. Radar tak mampu mengidentifikasi ancaman dengan jelas. Layar monitor operator Israel penuh dengan gangguan, sinyal melompat-lompat, dan sistem komunikasi tersendat. Hacker Iran berhasil membuat Iron Dome buta di saat paling krusial. Sirene peringatan baru berbunyi beberapa menit kemudian, tapi sudah terlambat. Warga Ashdod berhamburan keluar rumah. Sebagian berlari menuju bunker perlindungan. Suara dentuman keras mengguncang tanah, membuat kaca-kaca jendela pecah. Alarm mobil meraung bersahutan. Rudal pertama menghantam markas Golani dengan telak. Ledakan besar memekakkan telinga, bola api raksasa menjulang tinggi ke udara, menerangi langit malam seperti siang. Suara teriakan tentara Israel bercampur dengan suara runtuhnya bangunan beton. Markas yang selama ini dianggap tak tersentuh, dalam sekejap menjadi neraka di bumi. Gelombang kedua rudal menghantam tak lama kemudian. Deretan barak prajurit terbakar, gudang amunisi meledak beruntun, dan kendaraan militer hancur berantakan. Ledakan demi ledakan seperti tak ada habisnya, membuat tanah bergetar seakan gempa bumi melanda. Api menyebar dengan cepat, asap hitam tebal mengepul tinggi, menutupi bintang-bintang di langit malam. Di sisi lain kota, warga yang menonton dari kejauhan hanya bisa menjerit ketakutan. Orang tua berusaha menenangkan anak-anak mereka yang menangis histeris, sementara para tentara sibuk menyelamatkan korban dari reruntuhan. Namun, jumlah rudal terlalu banyak untuk bisa diatasi. Satu demi satu bangunan di kompleks militer itu runtuh, menyisakan puing-puing yang berserakan. Media Israel yang biasanya cepat meliput, malam itu pun kacau. Reporter lapangan berbicara dengan suara terbata-bata, kamera bergetar karena guncangan ledakan, tayangan langsung memperlihatkan kobaran api besar di Ashdod, membuat warga di seluruh Israel panik. Sirene berbunyi di berbagai kota, karena tak ada yang tahu apakah serangan hanya terbatas di Ashdod atau akan meluas ke Tel Aviv dan Yerusalem. Di markas militer Israel, para jenderal kebingungan. Mereka terbiasa menghadapi roket kecil dari Gaza, tapi kali ini berbeda. Rudal balistik Iran jauh lebih kuat, presisi dan jumlahnya puluhan. Bagaimana bisa Iron Dome tidak berfungsi? Teriak salah satu perwira dengan wajah pucat. Tak ada jawaban yang memuaskan. Sementara itu, di ruang kendali Iran, suasana justru penuh sorak-sorai. Para operator menatap layar monitor yang menunjukkan citra satelit dari Ashdod. Titik-titik api besar terlihat jelas, tanda bahwa target berhasil dihantam. Komandan Iran tersenyum tipis, lalu berkata, "Ini baru permulaan. Dunia kini tahu, Israel tidak sekuat yang mereka bayangkan." Dampak ledakan begitu besar hingga terasa di kota-kota sekitar Ashdod. Gelombang kejut memecahkan kaca gedung bertingkat, sirene ambulans meraung tanpa henti, dan rumah sakit penuh sesak dengan korban luka. Tentara Golani yang selamat tampak kebingungan. Sebagian mencoba mengangkat rekan mereka yang terjebak di bawah puing, sebagian lagi masih syok melihat markas yang selama ini mereka banggakan rata dengan tanah. Malam itu Ashdod berubah menjadi medan perang. Jalanan dipenuhi mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan pasukan penyelamat. Warga sipil bersembunyi di bunker, sementara di luar, langit masih menyala merah. Setiap ledakan berikutnya membuat semua orang sadar, inilah serangan terbesar yang pernah dialami Israel dalam beberapa dekade terakhir. Bagi Iran,
Ini bukan hanya sekedar operasi militer. Ini adalah pesan yang dikirim dengan api dan besi, dominasi Israel bisa dihancurkan. Dunia internasional yang menyaksikan siaran langsung dari televisi dan media sosial terdiam. Malam itu, reputasi Israel yang selama ini digembar-gemborkan sebagai tak terkalahkan, hancur, bersama puing-puing markas Golani di Ashdod. Ashdod masih dipenuhi asap hitam tebal saat fajar menyingsing. Api besar dari markas Brigade Golani belum sepenuhnya padam, meski puluhan unit pemadam kebakaran sudah dikerahkan. Bau mesiu bercampur dengan bau besi terbakar memenuhi udara, membuat siapapun yang berada di dekat lokasi sulit bernapas. Tentara-tentara yang selamat terlihat lusuh, wajah mereka penuh debu dan jelaga, sebagian menangis, sebagian hanya terdiam dengan tatapan kosong menyaksikan kelancuran di depan mata. Sementara itu, suasana di seluruh Israel kacau balau. Sirene peringatan masih meraung di berbagai kota. Warga panik berdesakan menuju tempat perlindungan bawah tanah, jalan-jalan dipenuhi mobil yang berjalan tak tentu arah. Ada yang membawa koper, ada yang menggendong bayi, bahkan ada yang hanya mengenakan pakaian tidur karena kabur terburu-buru. Media lokal menayangkan gambar-gambar dramatis. Ibu-ibu menjerit memanggil anaknya yang hilang, ayah-ayah berusaha menenangkan keluarga, dan anak-anak menangis ketakutan di pangkuan orang tuanya. Pemerintah Israel mencoba menenangkan rakyat dengan pernyataan resmi. Perdana Menteri muncul di televisi nasional dengan wajah tegang. Ia berkata bahwa Israel akan membalas serangan ini dengan kekuatan penuh. Namun, kata-kata itu tak mampu meredakan kepanikan. Justru muncul pertanyaan besar di benak rakyat. Bagaimana mungkin Iron Dome bisa gagal total? Selama ini, rakyat percaya bahwa sistem pertahanan itu adalah tameng yang tak bisa ditembus. Tapi kenyataan pahit semalam menunjukkan sebaliknya. Tembok pertahanan mereka bisa runtuh dalam sekejap. Di Tel Aviv, ribuan warga berkumpul di jalanan sambil berteriak marah. Mereka menuntut pemerintah bertanggung jawab. Kita sudah dikhianati, teriak salah satu pengunjuk rasa. Polisi kewalahan membubarkan massa. Sementara media asing menyorot bahwa inilah kali pertama Israel mengalami kepanikan domestik sebesar ini sejak Perang tahun 1973. Rumah sakit di Ashdod dan kota-kota sekitarnya pun penuh sesak. Dokter dan perawat bekerja tanpa henti, merawat korban luka bakar, patah tulang, hingga trauma berat. Banyak yang terluka bukan hanya karena ledakan, tapi juga akibat runtuhan bangunan. Lorong rumah sakit dipenuhi keluarga korban yang menangis mencari kabar orang tercinta. Stasiun televisi menampilkan adegan memilukan. Seorang anak kecil duduk sendiri di kursi roda. Wajahnya berbalut perban sambil terus memanggil nama ibunya yang belum ditemukan. Tak hanya warga sipil yang panik, militer Israel pun dilanda kebingungan. Para perwira tinggi menggelar rapat darurat, namun suasana penuh ketegangan. Beberapa jenderal marah besar karena informasi intelijen gagal mendeteksi serangan besar ini. Ada pula yang menuntut penjelasan mengapa Iron Dome bisa lumpuh begitu saja. Situasi semakin rumit karena markas Golani yang hancur bukan sekadar bangunan biasa. Itu simbol kekuatan militer Israel. Hilangnya markas itu sama artinya dengan pukulan telak pada moral pasukan. Di media sosial, kabar kehancuran Ashdod menyebar cepat. Video ledakan, kobaran api, dan warga berlari ketakutan viral di seluruh dunia. Tagar #Ashdod under attack dan #Iron Dome failed menjadi trending internasional. Ribuan komentar bermunculan, sebagian mengecam Israel, sebagian lagi memuji keberanian Iran. Bagi rakyat Israel sendiri, membaca komentar-komentar itu membuat hati mereka makin ciut. Mereka merasa sendirian, ditertawakan di depan mata dunia. Kepanikan juga merambat ke sektor ekonomi. Bursa saham Tel Aviv anjlok tajam. Nilai mata uang shekel melemah drastis. Investor asing mulai menarik modal karena takut perang besar akan meletus. Perusahaan-perusahaan menutup kantor, sekolah diliburkan, dan aktivitas bisnis berhenti mendadak. Israel yang biasanya begitu percaya diri dengan stabilitasnya, malam itu berubah menjadi negara yang rapuh. Di sisi lain, negara-negara tetangga seperti Yordania dan Mesir mempertegas perbatasan mereka. Mereka khawatir serangan balasan Israel bisa merembet ke wilayah mereka. Di Gaza, ribuan warga bersorak menyaksikan serangan Iran melalui televisi. Sementara di Lebanon,
Hizbullah merayakan kemenangan moral, meski markas mereka sebelumnya dihantam. Israel yang dulu dikenal sebagai negara dengan militer paling ditakuti di Timur Tengah, kini menghadapi ujian besar. Mereka bukan hanya kehilangan sebuah markas, tapi juga kehilangan rasa percaya diri. Kekacauan yang melanda rakyat, paniknya pemerintah, dan gagalnya Iron Dome menjadi bukti nyata bahwa mereka bisa diserang dan dipermalukan di hadapan dunia. Malam yang dimulai dengan dentuman rudal kini berganti menjadi pagi penuh tangisan dan kebingungan. Israel, yang selalu merasa unggul, kini terpaksa berhadapan dengan kenyataan pahit. Dominasi mereka sudah mulai runtuh, dan bayangan ketakutan menyelimuti seluruh negeri. Kehancuran markas Brigade Golani di Ashdod tidak hanya mengguncang Israel, tapi juga menggema ke seluruh penjuru dunia. Dalam hitungan jam, berita serangan Iran menjadi headline utama di televisi, radio, hingga media sosial internasional. Semua orang membicarakan hal yang sama. Bagaimana mungkin negara yang selama ini mengaku punya pertahanan terbaik di dunia bisa kebobolan dengan begitu telak? Di Timur Tengah, reaksi negara-negara Arab datang seperti badai. Di Lebanon, massa Hizbullah turun ke jalan sambil menyalakan kembang api, seolah mereka sedang merayakan pesta kemenangan. Di Gaza, ribuan orang berkumpul di alun-alun, melambaikan bendera Palestina dan Iran. Mereka meneriakkan slogan-slogan yang menyindir Israel. Iron Dome, more like Iron Doom, sindiran pedas yang segera viral di media sosial. Mesir dan Yordania, meski secara resmi masih menjaga hubungan diplomatik dengan Israel, tak kuasa menyembunyikan nada puas dalam pernyataan mereka. Seorang analis politik di Kairo bahkan berkata di televisi lokal, Iron Dome ternyata bukan kubah besi, melainkan kubah plastik. Begitu dipukul keras, langsung pecah. Komentarnya disambut tawa penonton, tapi bagi Israel, itu adalah tamparan memalukan. Di Iran sendiri, suasana berubah menjadi euforia nasional. Televisi pemerintah menayangkan rekaman rudal diluncurkan berulang kali, seolah sedang menyiarkan final Piala Dunia. Presenter berita dengan penuh semangat menyebut serangan itu sebagai kemenangan Allah melawan kesombongan Zionis. Rakyat turun ke jalan sambil membawa poster bertuliskan, Ashdod hari ini, Tel Aviv besok. Sementara itu, negara-negara barat terlihat kikuk. Amerika Serikat yang selama ini menjadi pelindung utama Israel hanya bisa mengeluarkan pernyataan diplomatis. Kami mengecam tindakan Iran dan mendukung hak Israel untuk membela diri. Namun kalimat itu terdengar hambar. Publik dunia justru menertawakan kelemahan respons Washington. Banyak yang menyindir, jika ini bentuk dukungan, lebih baik diam saja. Eropa pun tak jauh berbeda. Uni Eropa menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan menghindari eskalasi. Kalimat standar yang seakan menjadi template setiap kali ada perang di Timur Tengah. Sindiran pun bermunculan. Kalau ada lomba mengeluarkan pernyataan diplomatis tanpa makna, Uni Eropa pasti juara bertahan. Yang paling menarik adalah reaksi dari media internasional. Beberapa surat kabar besar di Barat menyoroti kegagalan Iron Dome sebagai skandal besar. Seorang kolumnis di Inggris menulis dengan satire, Israel selama ini menjuar citra Iron Dome sebagai payung super canggih. Sayangnya, semalam payung itu bolong besar dan hujan rudal pun masuk tanpa halangan. Pasar global pun ikut bergejolak. Harga minyak naik tajam karena investor takut konflik ini akan meluas dan mengganggu jalur distribusi energi dunia. Ironisnya, kenaikan harga minyak justru membuat Iran untung besar. Di media sosial, banyak yang menyindir, Israel dapat rudal, Iran dapat uang, fair trade. Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok mengambil kesempatan untuk menyindir Barat. Juru bicara pemerintah Rusia berkata, inilah bukti bahwa senjata mahal buatan Barat tidak selalu bisa diandalkan. Pernyataan itu jelas diarahkan ke Amerika yang selama ini bangga memamerkan teknologi pertahanan Israel. Tiongkok pun menambahkan komentar dingin, dominasi bukanlah sesuatu yang abadi. Semua kekaisaran, cepat atau lambat, pasti runtuh. Bagi dunia Arab, serangan ini bukan hanya kemenangan Iran, tapi juga kemenangan simbolis bagi semua yang merasa tertekan oleh kebijakan Israel. Seolah-olah mereka berkata, lihatlah, bahkan raksasa bisa jatuh jika kena pukulan yang tepat. Namun, ada pula yang khawatir. Beberapa negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memilih diam seribu bahasa. Mereka sadar jika terang-terangan mendukung Iran, hubungan mereka dengan Barat bisa kacau. Tapi jika membela Israel, mereka bisa kehilangan simpati rakyat sendiri. Akhirnya, mereka memilih jalan aman, bungkam, sikap yang kemudian disindir media Timur Tengah sebagai politik bunglon, berubah warna sesuai cahaya.
Dari semua reaksi itu, satu hal jelas, reputasi Israel di mata dunia retak parah. Selama ini mereka selalu membanggakan diri sebagai negara dengan militer terkuat, pertahanan udara tak tertembus, dan kemampuan intelijen kelas dunia. Namun dalam satu malam, semua mitos itu hancur lebur. Dunia sekarang tahu bahwa Israel bisa dipermalukan bahkan oleh negara yang selama ini dianggap hanya berani berteriak dari kejauhan. Serangan Iran bukan hanya pukulan fisik, tapi juga pukulan psikologis. Dunia kini melihat bahwa dominasi militer Israel tidak lagi absolut. Mereka masih kuat, tapi tidak lagi ditakuti seperti dulu. Dan sindiran yang bertebaran di media sosial hanyalah bumbu tambahan untuk luka yang sudah begitu dalam. Serangan ke Asdod menjadi titik balik yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Markas Brigade Golani yang dulunya berdiri megah kini hanya tersisa puing-puing hitam berasap. Foto-foto satelit yang beredar menunjukkan bangunan yang rata dengan tanah, kendaraan lapis baja hancur berantakan, dan ladang puing membentang sejauh mata memandang. Dunia tercengang, markas pasukan elit Israel bisa dilumat hanya dalam semalam. Di kalangan rakyat Israel, rasa percaya diri yang selama ini begitu tinggi runtuh seketika. Mereka selama ini percaya bahwa negaranya adalah benteng tak terkalahkan di Timur Tengah, dilindungi teknologi pertahanan paling canggih. Namun serangan rudal Iran membuktikan sebaliknya, Israel rapuh. Iron Dome yang diagung-agungkan ternyata bisa lumpuh oleh serangan siber, dan tentara elit mereka pun tak berdaya menghadapi hujan api dari langit. Ketakutan menyelimuti setiap sudut kota. Warga yang dulu masih percaya dengan propaganda pemerintah mulai mempertanyakan segalanya. Demonstrasi menuntut kejelasan makin besar. Sebagian bahkan menuding pemerintah terlalu arogan. Kita selalu diajarkan bahwa Israel kuat. Tapi di mana kekuatan itu semalam? Mengapa keluarga kami harus jadi korban? Teriak seorang warga di depan kamera televisi. Kehilangan markas Golani bukan sekadar kerugian militer, tapi juga simbolis. Golani adalah ikon kebanggaan Israel. Unit yang sering dipamerkan dalam parade militer, disebut-sebut sebagai taring negara. Kini taring itu patah. Dunia melihat bahkan kekuatan yang selama ini dianggap dominan bisa dipatahkan dengan strategi tepat. Iran memanfaatkan momen ini sepenuhnya. Pidato para pemimpinnya membanjiri media internasional, menyebut serangan itu sebagai bukti bahwa kesombongan Israel akhirnya mendapat balasan. Inilah hasil dari keangkuhan mereka, kata seorang pejabat Iran. Selama ini mereka merasa berhak menyerang siapa saja, tanpa takut konsekuensi. Sekarang, mereka belajar bahwa dunia punya cara untuk mengembalikan keseimbangan. Sindiran demi sindiran pun tak berhenti berdatangan. Media Arab menulis, Golani yang selama ini ditakuti, kini jadi gosong di Ashdod. Bahkan di media barat, meski dengan bahasa lebih halus, muncul analisis yang menyiratkan bahwa dominasi Israel tidak lagi absolut. Lebih jauh lagi, dampak psikologisnya menjalar ke politik global. Negara-negara Arab merasa lebih berani bersuara lantang menentang Israel. Palestina mendapatkan simpati baru karena dunia melihat bahwa Israel ternyata bisa dipukul mundur. Di Eropa, beberapa parlemen mulai berdebat apakah dukungan buta kepada Israel masih relevan. Amerika pun kelimpungan karena sekutunya yang selalu dibanggakan tiba-tiba tampil lemah di panggung dunia. Di balik semua itu, ada ironi yang pahit. Israel yang selama ini merasa paling berkuasa di kawasan justru dipermalukan oleh musuh bebuyutan mereka di depan kamera dunia. Semua klaim keunggulan teknologi dan intelijen mereka seolah tak ada artinya. Dunia melihat bahwa yang selama ini disebut tak terkalahkan hanyalah mitos belaka. Di jalan-jalan Teheran, rakyat Iran berpesta. Mereka menari, menyanyi, bahkan menyalakan kembang api seakan merayakan tahun baru. Spanduk besar bertuliskan, dominasi Zionis dipatahkan, terbentang di banyak gedung. Euforia ini menular ke banyak kota Arab lain, meski dengan skala berbeda. Sementara di Israel, suasana sebaliknya. Tangisan keluarga korban masih terdengar di rumah sakit, protes rakyat menggema di depan kantor pemerintah, dan bayangan serangan berikutnya menghantui semua orang. Setiap sirena yang berbunyi membuat jantung warga berdegup lebih cepat, meski hanya karena alarm palsu. Trauma itu sulit dihapus. Serangan ini menjadi pelajaran besar. Dominasi tidak pernah ababi. Israel, yang selama ini memandang rendah lawannya, akhirnya merasakan sendiri apa artinya diserang balik. Dunia pun mulai memandang bahwa peta kekuatan di Timur Tengah sedang berubah.
Iran, dengan segala keberaniannya, berhasil menunjukkan bahwa kekuatan bisa berpindah arah hanya dengan satu langkah yang tepat. Dan inilah akhir dari babak dramatis itu. Dominasi Israel dipatahkan bukan dengan perang panjang, tapi dengan satu malam rudal yang meluluh lantakkan simbol kebanggaan mereka. Dunia kini bertanya-tanya, apakah ini awal dari era baru? Apakah Timur Tengah akan melihat kekuatan baru yang muncul, menggantikan dominasi lama yang mulai retak? Satu hal yang pasti, sejarah sudah berubah. Malam itu, di Asdod, dunia melihat bahwa tak ada kekuatan yang benar-benar abadi, bahkan raksasa pun bisa jatuh jika lawannya tahu di mana harus memukul. Sahabat semua, itulah kisah bagaimana Iran berhasil mematahkan dominasi militer Israel dengan sebuah serangan yang mengejutkan dunia. Dari kisah ini, kita belajar bahwa sebesar apapun sebuah kekuatan, jika arogan, bisa tumbang dalam sekejap. Jangan lupa, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah serangan ini akan jadi awal perubahan peta kekuatan di Timur Tengah? Dukung terus channel ini dengan klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, dan jangan lupa tulis kota asal kalian. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.